Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harrama syibha wa halala bainai. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjuna ayyama minkum wasalina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayuni wallah. Iyakunu fuqara ayuni wallah min fadli wa wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imratun idza nazarta sarratka wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka min maliha wa nafsiha. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Babakan Madang, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini pertama-tama kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat sehat walafiat. Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa beraktivitas, bisa sampai ke kantor KUA Babakan Madang dalam rangka memenuhi undangan dalam mengikuti kegiatan pembinaan pranikah dan keluarga, persiapan pernikahan dan keluarga, di mana kedua hal tersebut membutuhkan ilmu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang. Sangat penting diikuti oleh semua calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk memperkuat hubungan perkawinan dan rumah tangga, karena segala sesuatu yang akan ditempuh, sesuatu yang baik akan kita tempuh, apalagi perjalanan pernikahan dan rumah tangga itu tidak sebentar, dan bahkan dilaksanakannya itu untuk selamanya. Dan pernikahan itu nggak ada untuk sehari, 2 hari, minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 2 tahun, 2 tahun, nggak ada. Pernikahan itu dijalankan seumur hidup dan hanya kematian yang memisahkan. Hingga sangatlah perlu yang namanya ilmu untuk bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Mustahil sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita idam-idamkan bisa tercapai tanpa adanya ilmu. Nggak usah jauh-jauh. Ini sebuah kursi. Oh, ini kursi. Kita anggap ini kursi ini bagus. Karena kita nggak bisa buatnya. Ya, bagus dan sempurna kan? Ya. Ketika kita tidak punya ilmu
dipaksakan untuk membuat kursi ini, jadi nggak seperti ini? Nggak akan jadi. Saya pribadi nggak punya pengalaman ngelas, nggak punya pengalaman megang alat-alat itu, nggak punya pengalaman itu, ya, membuat bentuk-bentuk dan sebagainya. Ketika disuruh membuat kursi seperti ini, alatnya komplit, bahannya komplit, jadi nggak akan jadi. Begitu juga dalam pernikahan dan rumah tangga, ketika dipaksakan, ya, dijalankan tanpa dengan ilmu, mustahil. Tujuan kita ke depan yang kita bayang-bayangkan, kita idam-idamkan itu nggak akan bisa tercapai. Dalam satu kaul ulama, al ilmu bila siapa orang yang beramal tanpa ilmu maka tertolak. Ya. Kullu man bi ghairi min ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu maka tertolak amalnya. Ya. Orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya itu tertolak. Begitu juga dalam pernikahan. Ya. Seperti yang tadi dikatakan, kita harus semangat. Ini hanya ya satu hari ya, habis ini nggak apa-apa, dihabisin satu hari daripada dijalanin tadi sampai 6 bulan. Tapi ya ada syarat. Ya. Kita jalan di sini bimbingan dan pernikahan untuk keluarga dijalankan hanya beberapa jam saja, tapi ada syarat. Artinya supaya bisa memenuhi kebutuhan ilmu yang akan dibutuhkan nanti dalam menjalankan pernikahan dan rumah tangga. Apa itu caranya? Bagaimana? Yaitu dengan cara, ya, mencari dengan sendirinya secara pribadi, dan masing-masing mencari lagi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Termasuk misalkan kita melaksanakan sholat masih belum lancar bacaannya, belum bagus, belum pas gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya belum pas. Nah, itu harus belajar lagi. Ya, belajar lagi. Termasuk hukum-hukum fikihnya. Ya. Dan lain-lainnya. Nah, baik, kita bicara tentang pernikahan. Apa itu nikah? Nikah itu berasal dari kata bahasa Arab. Ya. Berasal dari kata bahasa Arab, memiliki dua pengertian. Ada nikah menurut lughah, ada nikah menurut pengertian istilah syar'i. Dan begitu juga nikah yang kita laksanakan karena kita berada di negara Indonesia, ya, harus mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di antaranya aturan yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019, yang diantaranya mengatur tentang usia perkawinan. Usia perkawinan diatur dalam undang-undang itu boleh menikah pada usia 19 tahun. Ini udah cukup semua ya? Cukup ya? Ada yang kurang? Kalau kurang, pulang lagi berarti. Ya, usia 19. Usia 19 itu sudah memasuki dan sudah melewati akil balik. Kemudian selanjutnya kita mengikuti aturan dalam pernikahan itu, karena nikah itu ibadah, maka harus mengikuti aturan syariat ibadah. Kita lihat dulu pengertian nikah itu sendiri. Secara lughah adalah ad-damu atau berkumpul. Setiap sesuatu yang berkumpul itu disebut nikah. Kemudian pengertian secara syar'i, syariat agamanya adalah
Menurut syariat agama Islam, nikah itu adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurut wal arkan. Satu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nah, nikah itu ada syarat, ada rukun. Sama dengan sholat. Nikah itu ibadah. Sholat itu ibadah. Ibadah itu memiliki syarat dan rukun. Apa itu syaratnya nikah? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Insyaallah ini semua dalam keadaan beragama Islam. Tapi keislamannya harus betul-betul dijaga dan betul-betul tidak dalam keadaan keluar dari agama Islam. Kan orang nggak kelihatan. Seseorang itu nggak kelihatan dia itu dalam keadaan Islam atau bukan. Kita nggak bisa dilihat dari zahirnya, pakai peci, pakai koko, pakai kain, pakai gamis. Nggak bisa dilihat secara zahirnya. Ya, nggak bisa dilihat secara zahir. Bisa saja ketika dia pakaiannya seperti itu, bagus seperti pakaian Muslim, tapi hatinya keluar dari agama Islam. Kan Islam itu ada dalam hati yang menyangkut dengan keimanan. Bisa saja orang itu keluar dari agama Islam. Misalkan begini. Suatu contoh, ada seorang ustadz yang membacakan Al-Quran, ayat Al-Quran, kemudian diterjemahkan dan ditafsirkan, dijelaskan. Kemudian ada seorang yang mengatakan, saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi ustadz bacakan. Penjelasannya pun nggak percaya, artinya pun nggak percaya, karena itu nggak sesuai dengan pemikiran saya misalnya. Maka dengan pernyataan seperti itu, maka orang itu berarti keluar dari agama Islam. Makanya ucapan itu harus dijaga, terutama terkait dengan masalah keimanan tauhid kita. Dengan pernyataan seperti itu berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena dia sudah tidak meyakini apa yang harus diyakini, tidak mengimani apa yang harus dia imani. Apa itu? Al-Quran. Syarat orang dalam keadaan beragama Islam itu harus iman kepada rukun iman berapa? Rukun iman ada 6. Satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul Allah, kemudian iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, ya, hari kiamat harus iman, harus percaya. Kemudian yang keenam, iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Ulangi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ketika orang itu, kan keimanan itu harus menyeluruh, harus bulat, nggak boleh sedikit-sedikit, nggak boleh dipilih-pilih. Ketika iman kepada Al-Quran, maka seluruhnya yang ada dalam Al-Quran itu harus kita imani. Tidak dipilih-pilih. Oh, saya yakin iman kepada Al-Quran hanya bagian surat ini saja, hanya sekian surat saja. Hanya beberapa surat saja, hanya sekian surat saja. Nggak bisa begitu. Ketika orang itu mengingkar terhadap ayat Al-Quran satu kalimat aja, satu kalimat dia ingkar terhadap ayat Al-Quran, tidak mengimani ayat Al-Quran, maka dia itu keluar dari agama Islam, yang disebut dengan murtad. Ini harus dijaga ya. Meskipun kita bodoh, tapi kita harus bisa menjaga lisan kita, pertekatan kita, jangan sampai kita keluar dari iman yang tadi. Rukun iman yang Nah, ketika dia sudah seperti itu tadi, orang Islam, statusnya Islam, di KTP masih Islam, di KK masih Islam, kemudian di catatan masih dalam keadaan beragama Islam. Tapi sikap dan perilakunya, ucapannya, dia keluar dari agama Islam. Berarti dia sudah keluar dari agama Islam.
ketika dinikahkan dan dia belum sempat bersyahadat, maka hukum pernikahannya tidak apa? Tidak sah. Hukum pernikahannya tidak sah karena tadi keluar syaratnya ya, syarat sebagai syarat beragama Islamnya itu hilang. Ya syarat itu bukan hanya dalam catatan doang, KTP-nya Islam, Islam. Enggak begitu. Ya, paham ya? Pernikahan itu betul-betul harus dalam keadaan beragama Islam dan dijaga keislaman kita, keimanan kita. Jangan sampai keluar dari agama Islam, dari pertekadar kita dan ucapan kita. Saya nggak percaya dengan ucapan Ustaz tadi yang dijelaskan tadi ayat Al-Quran tadi, nggak, jangan kayak gitu. Bahaya itu, ya. Akan merusak status perkawinan kita ketika kita nikah. Nauzubillah, jangan sampai itu. Kemudian kewajiban sebagai orang yang beragama Islam melaksanakan rukun Islam yang 5. 1. Syahad, 2. Salat, 3. Zakat, 4. Puasa, 5. Haji bagi yang mampu. 1 syahadat udah. 2 sholat. Nah, sholat ini harus betul-betul ditekankan. Apalagi ini masa-masa ya, habisin masa remaja lah. Ini remajanya masa remaja udah masa remaja dan dewasa ya. Remaja udah lewat. Sekarang masa dewasa. Nah, jangan sampai ya dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan sibuk apapun, sholat yang 5 waktu itu jangan sampai ditinggal, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Masih ada ini bolong-bolong sholatnya 5 waktunya? Insya Allah mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Tapi kalau masih ada yang bolong-bolong, upayakan jangan sampai ditinggal. Dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan sakit pun, saking wajibnya sholat harus dijalankan dengan cara sesuai dengan kemampuan. Lagi sakit, bari tidur juga bisa. Sholat bari tidur bisa sah. Bari miring boleh, miring ke kanan ke kiri boleh, bari duduk boleh. Saking wajibnya sholat. Nggak ada istilah perek, nggak ada. Ya, dalam keadaan sampai dalam keadaan sakit pun wajib sholat dilaksanakan dengan miring, telentang, berbaring, atau dengan nggak bisa berbaring, nggak bisa miring, telentang, nggak bisa gerak pisan badannya, berkedipan mata doang, boleh sah sholatnya. Saya lagi niat sholat, kedipan mata doang, isyarat kedip pertama Allahu Akbar, kedip kedua apa tuh isyarat dia dari takbiratul ihram, terus baca Fatihah, dalam hati dan sebagainya. Kalau udah nggak bisa kedip, kalau udah nggak bisa kedip-kedip acan namanya, kudu disol. Nanti jangan sampai itu ya. Jadi saking wajibnya sholat itu, karena pertama sholat 5 waktu itu jangan sampai ditinggalkan. Pertama untuk mendidik kita awal sekarang ya, bagi yang masih bolong-bolong, mendidik untuk diri kita, baik laki-laki maupun calon suami, calon istri, untuk membiasakan menjalankan kewajiban, jangan sampai meninggalkan. Karena ya kedepannya kita akan punya tanggung jawab lagi. Selain bagi suami, tanggung jawab pada istri dan suami bertanggung jawab kepada anak nanti. Ya, tentunya kita dengan pernikahan ini memiliki satu tujuan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya anak yang solehah. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah keluarga yang sangat bahagia, ya, keluarga yang tentram, keluarga yang dinamis, punya anak yang solehah, ya Allah bahagia banget, ya. Nggak ada orang yang punya cita-cita anak mau gimana nanti aja, ya. Nggak ada cita-cita anak itu menjadi punya anak yang soleh, jangan sampai kayak gitu. Harus punya cita-cita. Itu dibentuk dari diri kita, ya. Dibentuk awalnya dari diri kita dulu. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak sholat,
Bagaimana anak bisa melaksanakan sholat, bisa ngaji yang benar, sementara orang tuanya nggak berusaha untuk diawal dari diri kita. Ketika anak nggak berhasil, anak nggak dididik menjadi soleh, anak menjadi berandal, anak menjadi pembuat kasus, yang kena siapa? Orang tua kita nanti. Ya, akan menimpa kepada diri kita karena ulah kita juga, karena kitanya mengabaikan, tidak mempersiapkan anak untuk menjadi anak yang soleh. Ketika anak punya kasus polisian harus ditebus segala macam kasus karena ulahnya, ya alhamdulillah, jangan sampai. Ya harus bentuk dari diri kita. Ini sholat 5 waktunya dilaksanakan secara full 5 waktu, jalanin. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam pekerjaan bagaimanapun, jalankan. Kita lagi ngebengkel, kerjaan apapun lah pokoknya, kita blok kota misalkan, kita waktunya sholat bersih-bersih sebisa mungkin. Jalankan, jangan sampai ditinggal. Saya blokot terus soalnya, apa namanya? Tahu nggak blokot? Orang sini apa? Tahu nggak blokot? Nah, apa ya? Blokot orang saya Pakansari soalnya, Betawi. Non, ya kotor lah gitunya. Kalau lotor, tetap ketika waktu sholat jangan. Kemudian bacaan Al-Qur'annya yang belum lancar, kita sowan lagi. Saya belajar lagi ke guru kita yang dulu pernah ngajarin kita. Datengin, sekalian minta doanya, minta restunya. Saya mau nikah tanggal datang. Tolong ajarin saya lagi ngaji yang benar, supaya jadi orang tua yang bisa mengajarkan anak. Anak kayak gitu. Keluarga yang sakinah mawaddah, keluarga yang soleh-solehah, anak bisa membangun keluarga, bisa mengangkat derajat orang. Kita ilmunya segini, kita pangkatnya segini. Ketika anak kita didik, anak akan mengangkat derajat kita. Ketika kita berhasil mendidik anak yang soleh dan itulah keberuntungan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Diawali dari diri kita. Mulai sekarang nih, masih ada waktu. Sekarang nikah bulan ini misalkan, atas tahun kemudian kita punya anak. Ya, pokoknya setahun kemudian kita punya anak dan punya tanggung jawab. Harus bisa persiapkan dari sekarang. Salatnya 5 waktunya dipulin, disempurnakan. Ketika masih bolong-bolong, sempurnakan 5 waktunya. Ketika sudah sempurna 5 waktunya, sempurnakan lagi sholatnya itu dengan cara berjamaah di masjid atau musola. Sempurnakan sholatnya. Ya, sempurnanya sholat itu dengan cara berjamaah. Tambah lagi sholat sunatnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Tambah kita terus. Ya, siangnya kita usaha, malamnya kita banyak berdoa, banyak melakukan sholat sunnah. Insyaallah ketika ibadah kita jalanin, pekerjaan urusan dunia insyaallah akan diberikan keringanan. Ya. Begitu juga ketika nuhun. Ketika kita ibadah dijalankan sunnah-sunnahnya, yang wajibnya, yang wajibnya ditepati, dilengkapi, disempurnakan yang wajibnya, ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya, insyaallah pekerjaan urusan dunia diberikan keringanan oleh Allah, diringankan. Ya, yang disebut orang suka nyebut tergantung amalnya, begitu kan? Ada kan bahasa gitu. Ya, kalau untung amal sih misalkan, beruntung amal sih, itu tergantung amal. Karena sudah ada bahasa seperti ya betul. Ya. Meskipun misalkan saya udah rajin ibadah tapi masih kesulitan, kita tetap harus sabar. Ya. Terkadang Allah menguji kepada siapa saja dari tingkat kekuatan keimanan dengan seorang. Enggak lepas dari ujian. Orang yang lagi ibadah juga akan lebih tinggi ujiannya. Ya, orang yang tingkat ibadahnya lebih tinggi, ya, itu ujiannya akan lebih berat sebetulnya. Ya. Ujian itu disesuaikan dengan tingkat keimanan seorang. Tuh. Yaitu tentang keislaman. Kemudian tadi Islam, kemudian itu baru syarat nikah. Kemudian yang kedua balik. Tadi Islam, yang kedua balik. Apa itu balik? Balik apa balik? Balik, ada yang tahu balik?
Jangan-jangan ini belum balik semua nih. Kalau belum balik semua berarti nggak jadi nikahnya, nggak cukup syaratnya. Apa itu balik? Ada yang tahu? Nah, makanya untuk mengetahui hal-hal seperti itu semua ada di dalam pengajian. Ya, yang tadi saya sampaikan itu diantaranya ada dalam bahasan pengajian majelis taklim. Ya. Nah, makanya mulai sekarang ini untuk menutupi kekurangan jam pembinaan ini, cari lagi di rumah. Ya, di pengajian bapak karma gabung. Ya. Tiap misalkan malam apa tuh, gabung. Jangan malu gabung dengan aki-aki misalkan. Oh, saya masih muda kok gabung sama aki-aki, gengsi dong, jangan kayak gitu. Kita butuh ilmunya bukan karena yang gengsi-gengsian. Kita butuh ilmu yang manfaat buat diri kita dan anak keturunan kita nanti. Ya, gabung karena mah, ya. Yang calon bapak nih, calon suami nih, gabung karena mah jangan sampai ya udah mau kurang ilmunya, nggak punya persiapan dalam berkeluarga, udah kurang, nggak nyari lagi yang sampai kayak gitu. Ya, demi untuk keluarga kita ya, itu ngaji sekarang ngaji ya. Cara sholatnya yang belum masih perlu perbaikan, ngaji lagi, belajar lagi sama guru lah, guru yang dulu pernah ngajar kita sholat, atau kita ya yang cari yang inilah yang memungkinkan buat kita untuk bisa belajar sholat lagi, yang bacaan Al-Qur'annya, bacaan sholatnya, gerakan-gerakan sholat yang sempurnakan. Kemudian begitu juga perempuan lebih banyak ya, kesempatan perempuan ibu istri itu lebih banyak siang hari ya, banyak perempuan ikut sekarang mah, gabung sama ibu-ibu, jangan malu gabung dengan ini jangan malu gabung. Bahkan kalau ada ibu kita ikut ngaji, kita yang nuntun, kita cari keberkahannya ya, kita cari keberkahan dari ibu yang mau ngaji, kita tuntun ibunya itu. Kalau dia udah lemah atau ada nini kita yang mau ngaji ya, perlu kita pegangin ya, kita bikin cari. Dengan pahala megangin orang yang mau ngaji aja, masya Allah keberkahan luar biasa ya. Satu itu kalau udah berkah, nggak, dunia ini isinya nggak ada harganya ya. Kalau kita udah meraih satu keberkahan dari perilaku kita ya, seperti tadi ya, nuntun orang tua, nuntun ini yang mau ngaji. Kalau kita udah dapat keberkahan dari apa yang dari salah satu perilaku kita, sifat kita, dunia dan isinya nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya begitu. Apa perbedaan berkah dan tidak berkah? Nah, panjang nih. Berkah dan tidak berkah itu sangat jauh bandingan. Berkah itu nggak mesti pakai duit yang miliaran. Berkah itu bisa mengalahkan 1000, bisa mengalahkan duit miliaran. Misalkan gini, 2 orang pemuda yang sama-sama sehat, kemudian keduanya sakit dengan sakit yang sama. Kedua-duanya dikasih dikasih sakitnya sakit misalnya meriang ya, tahu meriang, merindukan meriang ya, meriang itu panas dingin, dikasihlah obat dari warung. Obat meriang itu warung aspirin ya. Mixagrip apa sok meriang berarti ya ya, Mixagrip misalkan sabaraha eta obat eta teh hijina paling baranya 750 non coba berapa 1000-nya 1000 berarti 2000 1000 ewang banyak 1000 ewang. Yang satu mah sembuh ya, sudah beraktivitas lagi, kerja dan sebagainya, udah banyak hasil ya, udah kerja udah aktivitas. Yang satu mah berlanjut ya, dikasih tadi Mixagrip, dua-duanya kasih Mixagrip. Yang satu mah enggak sembuh, berlanjut ke rumah sakit, bahkan semakin parah
lama dirawat rumah sakit, menghabiskan uang ratusan juta, ya, puluhan juta, ratusan juta, sampai habis, misalkan duit 1 miliar, sampai habis baru sembuh. Ya Allah, mana yang berkah dari kedua ini? Yang tadi sembuh dengan mixagrip 1.000 rupiah, itu berkah seperti itu, ibarat contohnya berkah. Berkah itu nggak bisa dibeli, ya. Berkah itu nggak bisa dinilai dengan nilai uang. Nah itu meraih keberkahan itu diantar dengan cara salah satu sikap kita, dengan kita menolong orang, dengan kita memperbanyak ibadah, dan melengkapi, menyempurnakan yang wajibnya, melaksanakan yang sunnah, menjalankan yang sunnah-sunnahnya. Gitu. Banyak ya taat pada ibu, pada guru. Nah, itu adalah salah satu untuk meraih keberkahan. Banyak memperbanyak sedekah. Banyak cara-cara untuk meraih satu keberkahan. Nah, itu. Apa tadi ya? Balik ya, balik. Balik lagi masalah balik. Balik itu ya. Balik itu secara umum dalam fikihnya, nah ketika ngaji akan ketemu. Dalam fikihnya itu balik itu adalah, batasan balik adalah tamamu 15 asyara sanatan. Sempurna 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Sempurna 15 tahun. Dalam kenyataannya kan balik itu kan nggak rata, nggak semuanya 15 tahun, tapi maksimal 15 tahun. Balik itu ada yang mulai dari 8 tahun, terutama bagi perempuan lebih cepat baliknya. Perempuan itu lebih cepat baliknya, ada yang 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sampai 15 tahun. Dengan ciri-ciri balik bagi perempuan adalah menstruasi. Menstruasi bagi perempuan. Kemudian di dalam fikih ini banyak dibahas tentang itu, dan harus tahu, laki-laki ataupun perempuan ini wajib tahu, karena kedepannya untuk bisa saling memahami. Jangan sampai dan harus jujur perempuannya. Menstruasi itu kan ada yang lama, ada yang sebentar, ya. Menstruasi itu ada yang lama, ada yang sebentar. Di dalam fikih itu dibahas kayak gitu ya. Dalam fikih pengajian itu dibahas kayak gitu. Paling lama menstruasi berapa hari? 14. Ada lagi? Laki-laki mungkin pernah ngaji. Paling lama menstruasi berapa lama? Hah? 21. Oh. Dasar emang gak pernah menstruasi, jadi jawabnya senangnya. Iya ya. Nggak pernah menstruasi dan kayaknya nggak pernah ngaji nih kayaknya. Ya, yang ketahuan nggak pernah ngaji nih. Ya. Lama menstruasi bagi perempuan. Menstruasi buat perempuan ya. Iya. Lama menstruasi bagi wanita, bukan laki-laki. Bagi wanita paling lamanya itu adalah 15 hari. Itu di dalam fikih ketahuan kayak gitu tuh. Untuk mengetahui batasan menstruasi paling lama. Ketika menstruasinya lebih dari 15 hari, ketika dia sedang menstruasi, berarti dia tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Tuh ada perenya perempuan mah, ya, perempuan mah ada perenya karena menstruasi. Kalau bulan puasa dia menstruasi, berarti dia puasa lagi boleh meninggalkan puasa, dan bahkan puasa itu haram bagi perempuan yang sedang menstruasi, tapi harus diganti. Nah, yang libur ibadah perempuan menstruasi itu adalah sholat, dan sholat nggak perlu diganti ketika ada menstru. Kalau diganti ripuh amat. Nggak perlu diganti.
Yang diganti mah puasa. Tuh. Ada enaknya, ada enggaknya. Ketika kita yang laki mau pada puasa, perempuan mah ada masa liburnya, dia makan enaknya makan mie gitu ya. Kita ambil kan yang puasa mah. Enak banget gitu kan. Jadi kabita. Gitu. Tapi ya itu dia. Di bulan-bulan yang lain ketika dia ada rukso keringanan meninggalkan puasa di bulan lain harus diganti. Kemudian tadi paling lamanya menstruasi itu adalah 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari masih keluar darah seperti menstruasi seperti sebelumnya, lebih dari 15 hari, maka dinyatakan dalam fikih itu bahwa itu adalah bukan menstruasi lagi. Bukan menstruasi lagi, tapi yang disebut dengan darah istihadah. Apa? Istihadah itu adalah darah penyakit. Nah, ketika sudah 15 hari masih keluar darah, itu mah harus menjalankan sholat dan menjalankan puasa. Ini sebentar lagi puasa nih. Ya, ketika lebih dari 15 hari menstruasinya, maka dia wajib melaksanakan sholat dan melaksanakan puasa. Dan itu harus disumpel. Ya, supaya enggak ngocor ke sejadah, ke apalagi musola gitu ya. Harus disumpel makan naon pokoknya mah. Supaya teu keluar. Nah, eta awewe eta bidang-bidang bidang perempuan tuh mah harus tahu perempuan, harus syaratnya harus tahu, hukum-hukumnya harus tahu. Ketika lebih dari 15 hari dia harus menjalankan sholat, disebut darah istihadah. Ketika mengeluarkan darah istihadah, itu harus segera diperiksa, dibawa ke ke bengkel mana ya itu mahnya, dan ketok magic ya naon gitu ya, dibawa ke bengkel ya ke dokter apa sih, dokter kandungan ya, atau dokter kandungan lah, dokter yang terkait dengan kewanitaan. Itu periksa itu mah harus berobat, tapi harus sudah menjalankan sholat gitu. Dan laki-laki harus paham itu, tentang cicing wae harus paham tentang keadaan perempuan, karena itu kan akan calon istri kita. Ya siapa tahu akan mengalami seperti itu, dan kita harus paham dan harus saling mengerti ya. Perempuan harus mengerti ke laki-laki juga harus mengerti kepada perempuan. Harus masing-masing tahu keadaannya dan tahu hukumnya. Tuh. Nah, itu terkait dengan haid. Kemudian tadi paling lama, paling sedikitnya haid menstruasi bagi perempuan. Enggak apa-apa, Jor. Ini kita lagi ngaji lah. Mengaji ilmu itu lebih wajib daripada menepati sholat. Paling sedikit menstruasi perempuan 1 hari 1 malam. Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Paling sedikitnya menstruasi perempuan 3 hari. 3 hari mah lama tuh. Nah, ini pentingnya ngaji di pengajian Majelis Ta'lim, hal yang kayak gitu dibahas itu sampai detail-detailnya kayak gitu. Makanya penting banget lah untuk kedepannya, baik untuk diri kita nanti ya, maupun nanti untuk anak turun kita nanti. Kita ajarin apa yang sudah kita tahu. Jadi belum tahu ya, paling sedikitnya menstruasi perempuan. Ya, saya nyatakan bahwa paling sedikitnya di dalam satu keterangan kita fikih itu adalah paling sedikitnya menstruasi bagi perempuan adalah 1 tetes. 1 tetes. Sedikitnya, sebentar. Ketika dirasa ada seperti yang keluar 1 tetes
dan darahnya itu kita apal dah perempuan ya, mana darah head mana darah bukan head, perempuan apal. Dinyatakan itu darah head, oh head berarti. Terus menjelang sholat zuhur tapi nggak keluar lagi, udah mandi wajib. Ini wajib sholat. Itu berarti headnya cuma satu. Dan itu dan harus jujur ke suami. Oh tadi head, padahal mah headnya cuma. Kemudian kewajiban bagi orang yang balik diantaranya itu menutup aurat. Aurat laki-laki batasannya dari lutut sampai pusat. Ketika dia sholat, laki-laki pakai anduk ya unggul, ya, menutupi pusat dan lutut. Sholat Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Pakai anduk unggul, pakai anduk doang, nggak sah. Sah nggak sholatnya? Nggak beragu, Allahu Akbar pakai anduk unggul. Sakit di atas pusat di bawah lutut. Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Makanya ngaji rajin giatin ngaji sekarang. Sholatnya itu hukumnya adalah sah karena dia sudah mencukupi syarat, diantaranya adalah menutup aurat bagi laki-laki, yaitu dari pusat sampai bawah lutut. Sah sholatnya, tapi tidak tidak aku terbuka pakaian gitu. Masa iya nggak punya pakaian kan gitu. Tuh laki-laki menutup aurat bukan hanya dalam sholat, tapi di luar sholat pun harus wajib hukumnya menutup aurat laki-laki. Begitu juga perempuan. Aurat perempuan batasannya dari mana ke mana? Ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Itu di dalam sholat. Di luar sholat pun sama wajib hukumnya. Ya, itu di dalam sholat. Di luar sholat pun hukumnya sama wajib hukumnya. Dan itu harus kita jalankan itu. Sekaligus nanti untuk selain mendidik kita sendiri dan akan menjadi didikan buat anak-anak keturunan kita. Tuh. Kemudian kembali ke masa itu syarat daripada nikah Islam dan balik. Nah, selanjutnya rukun nikah. Rukun nikah itu semuanya ada 5. Satu, ada berapa rukun nikah? 5. Satu, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua harus ada yang mempelai perempuan. Yang ketiga wali. Yang keempat 2 orang saksi. Yang kelima ijab. Nah ini harus hafal nih. Jangan sampai nanti rukun nikah belum lengkap udah diderken, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai dimulain aja nih. Rukun nikah belum lengkap udah dimulain, nggak sah nanti. Harus lengkap nih yang 5 ini. Satu harus ada mempelai laki. Yang kedua harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga harus ada wal. Yang keempat harus ada 2 orang saksi. Yang kelima ijab. Bagaimana kalau yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki? Alhamdulillah menjalik, jangan sampai yang terjadi. Ya, jangan sampai yang terjadi. Ya, nggak ada dalam Islam ya mengawinkan laki-laki dengan pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Atau yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Alhamdulillah menjalik. Ya, musnah manusia ketika terjadi perkawinan laki-laki dengan laki-laki. Ayam jago jeung ayam jago nya keluar anak akan musnah manusia. Dan ini perbuatan yang ingkar kepada Allah, yang menentang ketentuan Allah. Dan ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Yang disebut dengan apa? Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Apa namanya? Zaman sekarang disebutnya lesbi. Kayak gitu-gitu ya.
Alhamdulillah menjadi LGBT. Alhamdulillah jangan sampai. Dan ini sebetulnya bukan terjadi pada zaman sekarang dan cukup menjadi satu pelajaran. Hal itu terjadi, perilaku yang menyimpang dari aturan Allah, yaitu sejak pernah terjadi pada zaman Nabi Lut. Ya silakan lihat ceritanya di Google bisa saya lupa. Bagaimana kisah murkanya Allah terhadap kaum Nabi Lut. Itu bisa dibaca. Jangan sampai terjadi di negara kita. Ketika kita termasuk orang kita yang mengabaikannya pun perbuatan seperti itu, mengabaikan apalagi menyetujui memfasilitasi ketika kita kena bencana ya nggak bisa disalahkan. Ya kita juga termasuk orang yang salah. Karena bencana itu nggak melihat orang yang melakukannya, orang yang membiarkannya pun bisa kena. Kita mau jaga diri kita ya. Jadi kita jaga istri kita, anak keturunan kita, jaga dari pergaulan yang mengarah ke sana. Yang mungkin udah tahu pergaulan yang mengarah ke sana, di mana ininya pergaulannya. Jaga ya kayak gitu. Tuh ya, pertama laki-laki, yang kedua perempuan, kemudian yang ketiga wali. Wali itu siapa sih wali? Wali itu orang tua kan kandung. Jangan sampai seperti yang tadi diceritakan tadi oleh Pak Kepala tadi, orang tua sambung ya, atau orang keluarga dari terdekat itu dengan tidak diwakilkan. Tidak, artinya orang tua kandungnya tadi tidak mewakilkan, tidak merasa mewakilkan kepada keluarga itu, tapi dibuat suratnya. Karena saking misalkan ada masalah ya, kesel dan sebagainya dengan mantan suaminya, sehingga dibuatlah surat palsu kayak tadi. Jangan sampai kayak itu. Jangan mengorbankan diri kita sehingga perkawinan tidak sah. Ya, perkawinan tidak sah, kita memisahkan orang tua aja kayak gitu. Orang tua kandung kita orang tua kandung itu adalah ketika dia berada dalam perutnya itu sebelumnya sudah melalui pernikahan. Kalau itu kalau yang orang tua hanya sekedar genetik saja atau tapi tidak melalui pernikahan lebih dahulu, maka tidak bisa menjadi wali. Ya artinya dia lahirnya itu di luar pernikahan atau hamilnya itu di luar pernikahan, maka anaknya itu tidak sah diwalikan oleh orang tua itu. Tidak sah. Dan itu nggak bisa digantikan oleh yang lain, nggak bisa, kecuali wali hakim, yaitu kepala pihak KUA ya. Dan itu harus ngomong jujur ya, harus ngomong jujur kayak gitu, nggak boleh nutup-nutupin. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita menjalani pernikahan tapi hukum pernikahannya tidak sah. Ketika melakukan hubungan suami istri berarti selamanya itu hukumnya zina. Jangan kayak gitu. Kemudian terang-terangan awal itu sekali doang diwalikan oleh wali hakim dari pihak KUA. Kita akan lebih enak, nyaman menjalani menjalani keluarga, pernikahan dan rumah tangga lebih enak ya. Nah itu saja, masih banyak yang harus saya sampaikan sebetulnya, dan kita singkat saja. Ini ada doa yang dibagi, bisa dibagi? Udah ya? Yang belum? Ya, dibuka semuanya ini. Kita baca sama-sama. Ini ada doa hubungan suami istri ketika sudah sah hukumnya menjadi suami istri. Ada doa bersetubuh. Ini harus dibaca doanya sebelum kita berhubungan suami istri. Karena doa ini adalah memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Karena Allah menciptakan setan itu adalah makhluk
halus, makhluk yang tidak kelihatan dan bahkan bisa berjalan di aliran darah kita. Itu namanya Allah banyak menciptakan berbagai macam makhluk, termasuk namanya setan. Dan setan itu sudah ada perjanjian, tugasnya ke dunia ini mengganggu manusia supaya dia terjerumus, dan kita jangan sampai terbawa oleh gangguan setan. Karena seperti tadi dikatakan bahwa setan itu bisa berjalan di aliran darah kita, termasuk dalam hubungan suami istri kita menyalurkan sperma ke istri kita, dan itu akan menjadi anak ketika setan ikut gabung di situ. Karena kita nggak baca doa, maka sikap dan perilaku nanti anak itu jangan disalahkan siapa-siapa ketika perilakunya seperti setan. Iya, yang namanya setan pengganggu, ya udah menjadi perjanjian ibu dan manusia. Di antara ketika udah bergabung, dia nggak baca doa dan tidak bergabung di situ, ya, perilaku dan sikapnya akan mengikuti arah Kita baca doanya, kita supaya nanti dihafalin ya. Yang pertama doa bersetubuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini hafalin ya. Artinya baca. Dari apa yang kau berikan kepada kami. Ya. Itu doa ketika hubungan suami dan harus kita baca itu. Dan setelah itu, setelah hubungan suami istri ketika sudah beres, disunahkan kita untuk bersih-bersih ya, bersih-bersih. Kemudian kita disunahkan wudu sebelum mandi. Ya, entah itu malamnya wudu langsung ya, bersih-bersih sekalian wudu. Wudunya wudu sunnah. Kemudian ada kewajiban yang namanya mandi wajib setelah hubungan suami istri. Mandi wajib itu bukan hanya setelah hubungan suami istri, ya. Setelah haid, terutama perempuan ya, lebih banyak ininya nih. Lebih banyak urusan dengan urusan mandi wajib perempuan. Minimal sebulan sekali perempuan. Iya, sebulan sekali. Mandi wajib harus apa nih, harus tahu doanya nih perempuan ya. Laki-laki juga sama ya, harus apa doa mandi wajib, mandi junub. Karena apa namanya, ini harus tahu tata caranya. Ini ada doa ya, jadi sebelum menyiramkan air ke bagian badan kita ya, dibaca doa mandi junubnya, baik setelah haid, melahirkan, atau hubungan suami istri, keluar sperma begitu laki-laki, maka ada kewajiban mandi junub. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'an hadasil akbar an jamil badani fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu raf'an hadasil akbar an jamil badani fardhon lillahi ta'ala. Baca sama-sama. Nawaitu. Terus artinya Saya bersedia menghilangkan tanda dosa dari seluruh badan wajib pada Allah Ta'ala. ya. Niat sebelum menyiramkan air ke bagian badan kita. Bagian mana dulu yang harus kita siramkan? Pertama yang harus kita siramkan sebelum setelah niat tadi, bagian kepala,
sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah 3 kali. Dan itu harus kita usap. Ya, di dalam fikih disebut dengan isti'ab, meratakan air mandi wajib tadi, terutama pada bagian-bagian yang banyak rambutnya. Dan air mandi wajib itu harus betul-betul sampai pada pori-pori, ya, tempat tumbuhnya rambut harus sampai diusap dengan jari, ya, sampai rata, sampai seluruhnya seluruh tubuh harus sampai merata betul-betul. Kemudian pakai sabun dan sebagainya, mau pakai sabun mau enggak lah, ya, yang penting air mandi wajibnya sudah betul-betul merata. Saja, semoga bermanfaat. Masih banyak kurang-kurangnya ya yang harus saya sampaikan. Artinya yang sebagai bekal untuk kedepannya masih banyak yang perlu dicari ya ilmunya. Untuk kekurangan itu, menutupi kekurangannya seperti pesan saya tadi, ya silakan gabung dengan pengajian bagi laki-laki, gabung dengan bapak, bagi perempuan gabung dengan ibu-ibu, ya. Jangan gengsi, jangan malu, mumpung masih ada waktu setahun lagi nih sebelum kita punya anak. Tuntutan ke sana akan berbeda, ya. Demi untuk kebahagiaan kita, ya kita juga bagi orang tuanya, bagi suami maupun istri, dan sebagian buat anak-anak. Semoga urusannya juga dalam menjalankan proses pernikahannya, biayanya, kehidupannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.